community organizing. Jadi itu itu jawaban dari refleksi gerakan NGO lah waktu itu. Jadi yang menarik dari apa yang teman-teman sebut sebagai community organizing buat saya ya, jadi kita hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk berbaur, berinteraksi, kemudian mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian membantu untuk menemukan solusi bersama. Jadi kita tidak hadir kita tidak terjebak bahwa sebagai seorang pembaharu ya. Betul. Dan tidak mengedepankan kita sebagai individu. Jadi kita bukan sebagai tokoh sentral di situ. Ya. Jadi kita hanya membantu. Jadi prosesnya sangat bottom up, sangat partisipatif menurut saya. Itu yang saya suka. Jadi kita tidak kesana untuk ngajarin orang karena kita menganggap kita tuh expert di bidang tertentu. Malah dalam banyak konteks kita yang banyak belajar. Ya. Jadi kita pertama harus banyak mendengar dari. Jadi tentu saja kalau kita mau mengidentifikasi persoalan harus banyak mendengar dulu ya. Jadi bukan kita yang menyampaikan sesuatu. Jadi nanti pandangan orang jadinya terdistorsi kan. Jadi ada istilah misalnya zero mind process. Jadi kita mengosongkan asumsi-asumsi, pandangan-pandangan kita, hadir di sana sebagai bejana kosong, ya, anggap begitu, supaya kalau kita sudah menganggap diri terisi kan agak susah diisi. Ya, gitu. agak susah diisi. Kosong ya. jadi terima kecenderungan terus. Kita ego ketika ya, kita hadir di masyarakat, kemudian datang dengan membawa pengetahuan baru, seolah-olah kita menganggap diri kita hebat. Nah, padahal kalau kita gali lebih jauh, malah lebih pintar masyarakat yang kita akan dampingi. Karena mereka lebih tahu kondisi sosial masyarakat setempat. Cuman mungkin yang perlu kita lakukan adalah interaksi supaya bagaimana mereka memahami kebutuhan mereka, memahami solusi berdasarkan kebutuhan mereka tadi itu. Itu yang banyak tidak terjadi. Betul. Karena kecenderungan kita ketika kita mencoba melakukan analisis sosial misalnya, yang kita temukan itu daftar keinginan yang lebih banyak daripada daftar kebutuhan. Ya betul. Ya itulah yang sering terjadi kan. Jadi kadang juga kita datang dengan membawa yang kita sebut dengan grand design. Jadi ada desain yang kita mau tanamkan di masyarakat itu sebetulnya jadi tidak fair lah, tidak adil buat mereka. Jadi harus lahir dari mereka justru. Dan itu menurut saya cara yang organik lah. Jadi lahir dari masyarakat setempat. Setelah Anda selesai studi di S1 di Universitas Hasanuddin, apakah Anda langsung pulang kampung atau lanjut studi atau melanjutkan karir ber-NGO dulu baru studi, atau menikah, atau apa yang Anda lakukan setelah Anda selesai studi? Ya, jadi selamat datang Pak Marswan. Ya, jadi saya kuliahnya cukup panjang ya, cukup lama. Mentok lah. Saya maksimalkan waktu. Terlalu sibuk di luar.